Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kita nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, tema yang saya akan bahas pada kesempatan kali ini yaitu tentang satu kata yang agung, yaitu Islam. Islam bukan sekedar identitas, bukan sekedar kata yang kita tulis di KTP atau yang kita sebut dalam lisan. Islam adalah jalan hidup, petunjuk, dan sistem yang Allah turunkan agar manusia berjalan di atas kebenaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Yang artinya, pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu, aku cukupkan nikmatmu bagimu, dan aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam adalah nikmat terbesar yang harus kita syukuri dan kita jaga. Islam berasal dari kata aslama yang berarti tunduk, patuh, berserah diri, dan selamat. Maka seorang muslim adalah orang yang menyerahkan dirinya hanya kepada Allah. Allah menegaskan dalam Quran surat Ali Imran ayat 19, Bismillahirrahmanirrahim. Innad dina indallahil Islam, yang artinya sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah agama Islam. Dan dalam surat Ali Imran ayat 85, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yabtaghi ghairal Islam madina fala yuqbala min wa huwa fil akhirati laminal khasirin. Yang artinya, barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima darinya, dan ia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Hadirin sekalian, inti ajaran Islam adalah tauhid, yaitu mengesahkan Allah dalam ibadah dan dalam seluruh aspek kehidupan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Islam juga merupakan agama rahmat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 107, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, yang artinya dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Karena itu, Islam bukan hanya mengatur ibadah ritual, tapi juga akhlak, hubungan sosial, cara bermuamalah, bahkan bagaimana manusia memimpin, berbicara, dan bersikap. Islam datang untuk membawa cahaya, untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ibrahim ayat 1, Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minaz zulumati ilan nur. Yang artinya, Al-Quran ini agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Islam juga merupakan agama fitrah. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, yang artinya setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya, manusia sudah memiliki kecenderungan untuk mengenal Tuhan dan mencintai kebenarannya. Dan Islam sejalan dengan fitrah tersebut.
Islam adalah jalan hidup yang lengkap. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 208, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu fis-sil Ya ayyuhallazina amanu fis-silmi kaffah, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara menyeluruh. Maksudnya, jangan setengah-setengah dalam beragama. Jangan mengambil sebagian dan meninggalkan sebagian. Jangan hanya sholat tetapi lalai dari akhlak. Jangan hanya berpuasa tetapi lisan masih menyakiti. Islam adalah paket yang harus dijalani secara utuh. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawa'u tab'an lima ji'tu bih, yang artinya, tidaklah sempurna iman salah seorang di antara kalian sehingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Hadis riwayat Hakim. Inilah gambaran muslim sejati, menjadikan syariat sebagai pedoman, menjadikan sunnah sebagai teladan, dan menjadikan Allah sebagai tujuan tertinggi. Hadirin sekalian, Islam membawa keberkahan dan ketenangan. Semua ibadah dalam Islam adalah pendidikan akhlak. Salat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Puasa melatih kesabaran dan pengendalian diri. Zakat mengikis sifat fikir, dan haji mengajarkan ketundukan dan kesetaraan. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, Innama bu'istu liutammima sholihal akhlak, yang artinya, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Pertanyaan pentingnya, sudahkah Islam benar-benar hidup dalam diri kita? Apakah kita menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk atau hanya bacaan? Apakah kita mencintai Nabi hanya dengan lisan atau juga dengan meneladani akhlaknya? Akhirnya, marilah kita renungkan dalam Quran surat Al-Ashr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yang artinya, demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, saling menasihati dalam kebenaran, dan saling menasihati dalam kesabaran. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang istiqomah di jalan Islam. Semoga Allah menerangi hati kita dengan cahaya hidayah, dan semoga kita dikumpulkan bersama Nabi Muhammad SAW di surganya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin sekian pembahasan materi yang saya bawakan. Mohon maaf apabila banyak salah kata, karena saya juga masih belajar. Mohon dimaklumi. Saya Musaf Sehkol Ikhwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.